Om Swastiastu. Di video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari tentang bagaimana algoritma ini bekerja secara bertahap sambil melihat langsung visualisasi grafnya. Kita tidak hanya akan memahami jarak minimum antar simpul yang dihitung, tetapi juga bagaimana jalur terpendeknya ditentukan dan divisualisasikan secara real time menggunakan teknologi. Yang pertama, pada bagian ini kita akan memulai menggunakan doctype HTML. Kita mendefinisikan bahasa sebagai Indonesia dan memberikan judul halaman visualisasi Dijkstra. Kemudian kita lanjut ke bagian CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan visualisasi dari elemen-elemen seperti graf, tombol, dan labelnya. Nah, pada bagian ini FSG, bagian circle, line, dan highlight. Nah, garis line digunakan untuk sisi graf, circle digunakan untuk simpul, highlight digunakan untuk memberi warna warna merah pada jalur terpendek. Baik, untuk selanjutnya pada bagian yang ini, elemen FSG ini menjadi kanvas untuk menggambar seluruh simpul dan hubungan di antaranya. Baik, selanjutnya masuk ke bagian HTML di bagian select ID. Kini kita akan mulai start. Kita menambahkan 2 drop down agar pengguna dapat memilih simpul awal dan simpul tujuannya serta tombol untuk memulai simulasi. Nah, bagian ini adalah JavaScript dari nodesnya. Di sini kita mendefinisikan 4 simpul dengan posisi X dan Y di kanvas. Nah, pada bagian ini cons edge. Sementara di bagian daftar edge atau sisi antara simpul berserta bobot atau jarak antara masing-masing pasangan simpul. Selanjutnya di sini pada bagian JavaScript selanjutnya ada function Dijkstra step by step. Yaitu ada const this, const visit, const pref, dan ini. Di sini kita gunakan untuk menyimpan jarak minimum dari simpul awal ke semua simpul. Selanjutnya visited, apakah simpul sudah dikunjungi atau belum. Pref digunakan untuk menyimpan simpul sebelumnya untuk rekonstruksi jalur. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini, for let count sama dengan 0, count nodes length count plus. Di sini let u sama dengan -1. Nah, pada bagian ini digunakan untuk memilih simpul u yang memiliki jarak minimum yang belum dikunjungi. Ini adalah bagian penting dari Dijkstra. Selanjutnya pada bagian visited u sama dengan true, step.push. Nah, pada bagian ini setiap perubahan akan direkam dalam step agar bisa divisualisasikan nanti. Selanjutnya pada bagian for let a of h hingga pref v sama dengan u. Di sini kita akan memperbarui jarak ke simpul tetangga jika ditemukan rute yang lebih pendek melalui U. Baik, selanjutnya pada bagian let car. Di sini setelah simpul tujuan ditemukan, kita membentuk jalur akhir dari simpul tujuan ke simpul awal dengan menelusuri pref. Baik, kita akan lanjut tentang JavaScript dari visualisasinya, yaitu kita gunakan function drawGraphs. Kita kosongkan SVG sebelum menggambar ulang setiap langkah. Selanjutnya isPath sama dengan path includes. Jika sebuah edge adalah bagian dari jalur akhir, maka akan diberikan warna merah atau highlight. Selanjutnya pada label.textContext, pada bagian ini kita tampilkan label simpul sekaligus jarak terpendeknya untuk saat ini.
Baik, untuk selanjutnya yaitu navigasinya, yaitu pref.btn.onClick sama dengan if current step, di mana di sini digunakan sebagai tombol previous dan next, digunakan untuk menjelajahi semua langkah yang sudah kita simpan dalam array tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu function init, ada start and step. Di sini fungsi init dipanggil saat pengguna memilih simpul awal dan akhir, kemudian mereka menekan tombol mulai. Baik, dari seluruh langkah algoritma Dijkstra yang kita jalankan, kita sampai pada output akhir dari visualisasi ini. Kita dapat melihat bahwa simpul-simpul yang dikunjungi ditandai dengan warna hijau. Di setiap simpul ditampilkan jarak terpendek dari simpul awal. Dan yang paling penting, jalur terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan digambarkan menggunakan garis berwarna merah. Misalnya kita memilih simpul 0 sebagai awal dan simpul 3 sebagai tujuan, maka jalur terpendeknya adalah 0, 1, 2, dan 3 dengan total bobot sama dengan 6. Visualisasi ini memperlihatkan bagaimana setiap langkah Dijkstra memperbarui jarak antara simpul dan memilih jalur yang terbaik secara bertahap dan transparan. Dengan menekan tombol next dan previous, kita bisa melihat kembali proses berpikir algoritma ini dalam menentukan jalur yang optimal. Baik, sekian penjelasan saya mengenai algoritma Dijkstra. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.